Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Agustus 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Capricorn. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai clarify metallic angels, Capricorn couple. Clarify metallic angels, Capricorn couple. Metallic angels, clarify, please clarify, clarify, please clarify. Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1-15 Agustus 2023. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Energi 1-15 Agustus. Oke. King of Wands. Kalian beda pendapat ya, berselisih di sini. Dia melakukan sesuatu yang itu nggak nyaman buat kamu. Kamu ngerasa dia tidak menghargai, tidak respect sama kamu, dan mungkin ada perdebatan di sini. Oke, ada perdebatan yang kamu rasa it's never ending. Itu udah jadi karakter. Oke, kamu mungkin kecewa atau mungkin komunikasi. Kamu dari yang bicara lembut sampai keras, tapi dia tetap dengan karakternya dia. Dimana karakter itu merusak koneksi kamu dan dia. Karena kita semua kan punya punya kebiasaan. Kalau itu merusak hubungan, merusak komitmen, ya jangan dilakukan. Tapi tidak semua orang punya kesadaran seperti itu. Oke, jadi ya apa yang dia lakukan di sini itu sangat berbeda dari tindakan atau effort yang seharusnya tidak dilakukan begitu. Contoh drama, playing victim, red flags, apalagi cheating, flirting, atau mungkin terlalu cuek begitu. Kamu komplain ya, dan ya selalu berakhir dengan perdebatan dan pertengkaran tanpa akhir. I know. 6 of Wands, Ace of Swords, 5 of Wands. Oke, 5-5-5 energi kamu. Kasar mungkin. Six of Wands di sini. Oke, mungkin kamu juga punya ekspektasi terlalu tinggi dengan pasanganmu. Mungkin kamu berharap dia jadi lebih baik begitu.
karena kamu tahu yang harusnya dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan. Esos words, di sini ucapannya mungkin kasar, dan kamu meledak-ledak di sini. Batin ya, makan hati gitu, sering banget kamu merasa batin sama dia, suka ngomong nyakitin kamu. Kadang mungkin bukan cheating ya, mungkin bukan tripartite, tapi kadang mungkin kamu dealing dengan seseorang yang suka menghina pasangannya, mengecilkan pasangannya dengan tindakan dan ucapan dia, dan kamu marah ya. Mungkin dia terlalu banyak criticize tanpa lihat dirinya dia, atau bisa vice versa, terutama dengan Aries, Leo, Sagittarius di sini. Jadi lagi panas nih hubungannya, kamu lebih gampang tersinggung, dia tidak peduli dengan perasaan kamu, nggak menjaga perasaan kamu. Oke. Six of Pentacles, Seven of Cups, the Tower moment. Dia selalu berbeda arah dengan kamu, memilih jalan yang berbeda dari kamu. Ada orang beberapa ya punya karakter, kalau enggak ya enggak, iya ya iya, tegas begitu. Tapi dia seperti tidak pernah sepakat dengan kamu, selalu memilih jalan yang lain, tindakan yang berbeda. Di sini tentang memilih jalan yang lain atau bertindak berbeda. Dia selalu menciptakan drama, games di sini. Bisa juga kamu terlalu keras ya, jadi compromise. Di hubungan butuh compromise. Oh, pasangan kita nggak sepakat, karena dalam hubungan itu ada 3 jalan ya komunikasinya. Agreement, no agreement, and then compromise. Sepakat untuk setuju, sepakat untuk tidak setuju, sepakat untuk berkompromis. Nah, bisa juga kamu terlalu keras. Six of Wands di sini. Kamu terlalu keras menghadapi dia, bisa. Mungkin terlalu banyak aturan. Mungkin kamu dealing dengan seorang yang liberty, mencintai kemerdekaan dan kebebasan. Tapi memang kebebasan memang harus ada batasnya, nggak boleh bebas bablas ya. So, seperti kalian menemukan titik celah di mana kalian nggak sama, nggak sepakat, dan nggak sepakat itu juga tidak diberi kompromis. Sudah tidak diberi kompromis, tidak dikomunikasikan dengan baik. Jadi pola komunikasinya itu ketika berbeda, mengkritisi, menyerang, dan melihat pasangan sebagai musuh atau ancaman. Six of Pentacles, tetap dengan pendirianmu. Kalau dia bersikap seperti itu padaku, aku harus bersikap yang sama. I treat you as you treat me. I treat you good. I give you happiness. You give me shit. Oke. So, tidak ada titik temu kalian kompromis atau bicara lebih lembut begitu dengan hati dari dua sisi. Dan dia memilih jalan lain. Atau mungkin kalian dua orang yang berbeda, pola asuh, latar belakang keluarga, apapun itu perbedaan kalian. Sehingga kayaknya kayak Tom and Jerry ya, selalu berbeda di jalan yang berbeda, tapi bersama. The Tower moment, boom, meledak di sana. But di sini ada wasitnya yang tak terlihat, the universe. Jadi wasit antara kamu dan dia, pendengar yang baik dari dua sisi, the universe. Seperti memisahkan kamu dan dia setelah berantem. So,
mungkin dia mencoba komunikasi lagi dengan kamu, tapi semakin dia coba meyakinkan kamu bicara dengan kamu, semakin kamu meledak dengan emosi. Mungkin juga kebenarannya adalah dia ingin dipahami, tapi kamu tidak memahami dia. Lalu dia melakukan jalan yang lain, mungkin dengan manipulasi, main drama, atau cari orang lain, tripartite relation yang mau mendengarkan dia, yang mau membesarkan egonya di sini. Karena kalian dua orang yang berbeda, bisa berbeda secara spiritual. Yang satu sangat punya kesadaran, yang satu tidak stabil atau unstable emotion. Jadi dia bergerak dengan emosinya yang tidak stabil, kemudian membuat hubungan menjadi semakin chaos. Terlihat dia bermain drama di sini. But ada situasi juga dia bicara cukup jelas di sini, clarity. Dia bicara yang benar di sisi dia melihat kamu. Makanya saya bilang, kamu mungkin cukup keras juga di sini. Tidak mau mendengarkan pasanganmu. See? Dia ingin pisah, ingin sendiri. Karena dia bilang mungkin dia gak bahagia sama kamu, udah gak nyaman sama kamu. Dia ngerasa kalau dia sendiri, dia lebih nyaman. Energi dari Nine of Pentacles. The Temperance energy, kamu tetap pegang teguh komitmen kalian. Page of Pentacles. Semeledak-meledaknya kamu tidak pernah bicara tentang perceraian. Sechaos apapun hubungan, kamu tetap bertahan di sana. Oke, but ini hubungan sebab akibat. Interaksi yang salah, interaksi yang keliru, komunikasi yang tidak dibangun, yang membuat seseorang merasa tidak dicintai. Dia merasa mungkin kamu terlalu keras, ya. Intimate yang tidak dibangun terus-menerus, sehingga pasangan merasa pasangannya tidak mencintai dia, dan dia ngerasa better dia single. Oke, ada pembicaraan beberapa, ya, ini tidak semua. Mungkin dia jealous, mungkin dia punya bukti kamu punya orang lain selain dia. Beberapa seperti itu, karena kamu terlalu mengekang dia. Okay, so it's like a chaos di komunikasi. Queen of Pentacles, Virgos di sini, Capricorn, Taurus. Stay commitment. Kamu tidak akan biarkan hubungan berakhir, sechaos apapun hubungan kamu sama dia. And this is your bottom of the deck, Queen of Wands. Meskipun kamu tahu tanpa dia, kamu bisa sendiri, but ya, kamu masih pegang teguh komitmen di sini. Atau dua-duanya mungkin punya tripartite, hubungan mulai jenuh karena tidak dirawat, menjadikan orang lain untuk memuaskan fantasi, mencari kebahagiaan di luar koneksi. Queen of Wands. Mungkin kamu juga flirting, vice versa. So kita lihat energi dia, Crosswatchers Capricorn. Crosswatchers Capricorn. Clarify, Crosswatchers Capricorn 1-15 Agustus. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. The Lovers energy, komunikasi seperti roller coaster. Kalau ngobrol pasti ribut tentang masalah yang satu itu.
yang kalian tidak pernah sepakat. Destiny di sini seperti the universe ingin kalian belajar. Kalian masuk di kelas kehidupan untuk belajar komunikasi. Komunikasi dengan orang yang dicintai. Okay? So, belajar untuk mengekspresikan apa yang dirasa, apa yang dipikirkan dengan komunikasi yang intim. Bukan mengkritisi, menghina, mengecilkan pasangan satu dengan yang lain. Okay. So, ini dia kelas kehidupan ya. Kita semua nggak pernah lulus dari kelas kehidupan. Selalu naik kelas begitu dengan challenge yang beda-beda. Kalian ada di kelas yang namanya komunikasi. Di sini ada Archangel Raphael. So, Archangel Raphael tentang cinta, kasih sayang, ketulusan, kebaikan, kesabaran, memaafkan. Ini komunikasi. Dua orang yang komunikasi seperti musuh. Page of Wands, kamu coba lagi untuk komunikasi. Di sini, kayak meskipun takdir masih berjalan, kamu dengan dia masih tetap bersama. Gemini, Taurus di sini, Sagittarius ya. Queen of Wands. Dia ingin merdeka, bebas, dan kamu rasa udah gak akan pernah bisa lagi komunikasi dengan dia dengan cara yang lebih sadar gitu. Komunikasinya seperti musuh ya. Udah gak nyaman untuk bicara aja, udah gak nyaman. Energi dari Queen of Wands di sini, dia ngerasa lebih baik tanpa kamu. Dia bisa mandiri, sangat optimis di sini. Ini hubungan yang sudah lama berjalan, so kalian sebenarnya saling mencintai. Itu tadi, ada di fase ujian ya, kalian komunikasi lagi digoncangkan oleh the universe untuk terus-menerus membuat kalian intim untuk komunikasi yang penuh kasih sayang di sini. Tapi itu tidak berhasil, kalian gagal masuk kelas kehidupan tentang komunikasi. Dengan cinta, kebaikan, kesabaran, mau memberikan telinga untuk mendengarkan, hati untuk mencerna, dan pikiran untuk memikirkan bagaimana kalian harus lebih intim lagi ke depannya. Okay? The strength energy, dominasi, percaya diri. Dia sudah ada di titik bahwa dia tidak bisa lagi bertahan dengan kamu. Leo di sini. Bisa juga dia merasa dia bekerja terlalu keras untuk hubungan ini. Banyak criticize dari sisi dia. Ada yang emosional, ada yang benar. Mungkin harus kamu benahi. Karena pasangan kita adalah cermin dari sisi kita. Bisa cermin positif, bisa cermin negatif. Okay? Bottom of the deck, the Magician, Ace of Pentacles, Seven of Wands. Kamu tetap bertahan dengan komitmen. Menurut kamu, dia satu-satunya yang akan bersama dengan kamu sampai menua, sampai maut memisahkan. Kamu sekeos apapun hubungan, kamu tidak pernah bicara tentang perceraian. Okay? Ace of Pentacles, the Magician, Seven of Wands di sini. Dia tetap dengan diri dia, keputusan dia manifest untuk berpisah dengan kamu. Kamu kecewa berat di sini, kamu ngerasa dia mengkhianati kamu, mengkhianati komitmen, karena di pikiranmu kamu merasa bahwa apapun yang terjadi kalian tetap harus bersama. Dia mungkin juga menyadari bahwa ini hubungan yang selalu dia beri maaf, buka pintu di sini.
Okay? Kadang kita nyalahin pasangan kita kalau pasangan kita punya orang lain atau bersikap cuek, tidak peduli, abaikan kita. Kadang kita ngerasa pasangan kita tidak mencintai kita. So dia ngerasa dia sudah bekerja keras untuk kebersamaan kalian di sini. Kamu ngerasa dia mengkhianati komitmen. Dia merasa kamu sudah sulit untuk ada di bawah kendali dia, sudah di luar kendali. Tindakanmu ada yang di luar kendali. So merdeka, berhenti berjuang, mungkin itu jalan terbaik menurut dia. Di sisi lain dia melihat sebagai ego. Dia meletakkan egonya di sini. So dia berusaha mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan, yang gak bisa dia kendalikan dia akan melepaskan itu dari kehidupan dia. Knight of Wands, hubungan on off, on off, on off. So itu yang dia gunakan, my way or highway. Ketika kamu tidak bisa lagi untuk ada di bawah kendali dia keluar dari hubungan. Okay, so ini hanya tentang komunikasi. Bagaimana menghargai perasaan pasangan, bagaimana menghargai cinta yang diberikan oleh pasangan kita. Kadang ketika kita sadar pasangan kita terlalu mencintai kita, kita melihat pasangan kita itu bodoh, bisa kita akalin, bisa kita bodoh-bodohi. Okay, so mungkin dia merasa seperti itu. So, bukan dia mau kendalikan hubungan, tapi dia ingin hubungan yang adil, begitu, yang seimbang. But dia tidak temukan itu dari kamu. So, dia memilih jalannya dan melepaskan kamu. Ada sikap pasrah dari sisi dia. Bisa juga, Aries ini tentang aturan, kontrol. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Jangan merusak hubungan itu, jangan merusak sesuatu yang sudah dibangun. Menjaganya dan mengendalikan semua hal yang akan merusak. Nah itu yang dia ada di perspektif dia sangat kuat, menancap kuat di pikiran dia tentang kesadaran bahwa kita harus sama-sama kendalikan diri kita untuk mempertahankan komitmen. Kalau hanya dari sisi dia aja, dengan cara kamu yang mungkin tidak sepakat ya, yang tidak dia inginkan, so dia memilih untuk mundur. Tapi ini bisa vice versa, terutama dengan Aries, Sagittarius, Gemini. Okay? So kita clarify next action effort dari Crosswatchers Capricorn. Next effort action Crosswatchers Capricorn. Clarify, please clarify. Oh ish, terlalu banyak ya. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay. Satu sisi kamu cinta sama dia, Capricorn. Kamu jatuh cinta dengan karakternya dia. Dia sangat mandiri, penuh cinta. Ya, mother figures di sini. Orang yang punya cinta ya, mother figures itu kan tentang cinta, kasih sayang, kebaikan, ketulusan, kesabaran, mengerti, memahami, mencintai dengan lembut ya. Ini dia. Nah, jadi Empress. So, dia merasa nyaman dengan dirinya, tapi dia tidak kemana-mana. You know what? Even dia minta pisah dengan kamu, tapi dia tidak membangun hubungan dengan orang lain. Dia hanya ingin kamu berubah. Itu aja. Dia ingin kamu sadar untuk mengendalikan diri, untuk tidak menciptakan kerusakan, untuk tidak melakukan hal-hal drama,
but dia tidak kemana-mana. Dia masih punya cinta untuk kamu. Dia feel energy. The Tower moment, Two of Cups. Dia jealous dengan kamu, marah di sini. Ketika kamu mungkin melakukan sesuatu, ini energi Capricorn ya. Ketika kamu merasa kebebasan, ketika kamu mau melakukan apapun yang kamu inginkan, kamu tidak pantas untuk bersama dengan siapapun. Karena kamu terlalu egois di sini. Bisa kamu punya addiction sehingga kamu dibawa kendali, candu atau addict dengan sesuatu. Bisa ini seks, drugs, alkohol. Bisa kamu punya kebiasaan buruk, drama di sini. So dia ngerasa bahwa tidak ada satu orang pun yang akan bertahan dengan karaktermu seperti itu. Hanya memenangkan diri sendiri dengan drama-drama. Ini beda frekuensi ya. Salah satu punya frekuensi yang rendah. Kesadaran yang kurang tentang menjaga hubungan. Atau tergoda, terbuai dengan kehidupan ya. Oke, banyak kita kalau udah punya pasangan kita baik, sayang sama kita, utamain kita pandang pasangan kita itu bodoh. Mencintai dengan tulus itu sebuah kebodohan, atau jatuh dengan ego kita, jatuh dengan euforia kita gitu dengan circle. Kalau circle-nya negatif, itu merusak kita. So the Tower moment, the universe di sini. You know what? Kalau kita beda frekuensi sama pasangan kita, pasti kita dipisahin untuk kebaikan keduanya. Dia lagi belajar untuk sendiri, memahami apa kehidupan itu, apa yang sudah terjadi, apa yang kalian hadapi. The Tower moment juga, the universe seperti mengguncangkan dia di sisi cintanya dia ya. Seperti the universe mengingatkan dia untuk mencintai diri sendiri, mencintai kehidupannya, mencintai kedamaiannya. Tapi basically ini dua orang yang saling mencintai. Two of Cups di sini. Dua orang yang saling mencintai. Sometimes kita kehilangan kesadaran karena circle kita buruk. Ingat ya, tidak semua orang mau membangun kebiasaan baik, mau membangun kesadaran. Tidak semua. Ada yang hanyut dengan kehidupannya, circle-nya yang suka bersenang-senang, punya pasangan tapi masih dengan kebebasan, tidak mau menghargai pasangan dengan komitmen yang dipegang teguh. Kita hanyut karena circle kita negatif. Kita terpapar dengan virus-virus kenegatifan dan membuat kita hanyut di sana. Hanyut. Ya, bisa dealing dengan sesama Capricorn sehingga dua orang yang punya perspektif yang berbeda. So di masa depan dia memilih sendiri. Saya cuma melihat di sini ada sisi baiknya dia. Sisi baiknya dia tidak membangun hubungan dengan orang lain. Dia hanya ingin membuat kamu merasa sendiri, kehilangan dia, sehingga kamu menyadari hidup kamu tanpa dia. Itu aja. Tapi saya tidak meragukan cinta dia dengan kamu. Saya tidak meragukan komitmen dia dengan kamu. Makanya masuk sekolah kehidupan di sini. The Tower moment. Oke, kalau kita udah beda frekuensi, itu kuncinya ya untuk pasangan. Kita udah beda frekuensi, hati-hati. Sadari ini kita di frekuensi yang mana. Kalau pasangan kita frekuensinya lebih tinggi, lebih
punya kesadaran untuk menjaga komitmen, menjaga cinta perasaan orang yang dia cintai. Tapi kita seperti enjoy dengan hidup, hanyut dengan circle yang negatif. Hati-hati. The universe akan memisahkan. Makanya penting itu komunikasi, ini sekolah kehidupan komunikasi. Jadi kita tahu pasangan kita frekuensinya lagi di sini. Kita jangan terlalu rendah. Bila perlu kalau bagus sama-sama satu frekuensi. Satu vibrasi. Ya. Jaga frekuensi memang gak mudah. Orang-orang negatif akan menjatuhkan frekuensi kita. Orang yang punya kesadaran, kalau punya kesadaran dengan frekuensi yang tinggi, kalau dealing dengan orang-orang di frekuensi rendah, itu capeknya luar biasa. Batin yang capek, jiwa yang capek. Rasanya kayak, aduh, makanya hati-hati juga bergaul. Hati-hati. Ya, karena tidak semua orang menjaga langkahnya, menjaga kakinya untuk ada di frekuensi yang semakin hari semakin tinggi. Tidak semua. Oke, banyak punya isu dan kalah dengan isu dalam dirinya. Banyak. Oke. So, clarify Capricorn energy or saran untuk Capricorn whatever 1-15 Agustus 2023. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. 1-15 Agustus 2023. Oke, jumping card. Sebentar ya. See, codependency. Addiction are affecting your romantic life. Dia melekati ya dengan kamu. Cinta banget. Ini flirting. Dia nggak sepakat kalau kamu masih flirting sana sini. Extend your light, hearted energy to others. Dia nggak terima kamu flirting sana, flirting sini. Dia ingin kamu tetap bersama dengan dia, tapi ya dia sangat mencintai kamu, melekat banget. Ya, orang yang paling mencintai kamu di permukaan bumi ini, yang pernah hadir dalam perjalanan sejarah hidupmu, adalah dia. Itu tidak baik untuk dia, tidak baik. Ini the universe menyadarkan dia untuk mencintai dirinya. Kalau orang sudah melekat dengan cinta, dia cemburunya parah. Oke, attentionnya juga seperti kuat sekali gitu dengan kamu. Kamu ngerasa kayak dibekep gitu, kayak dibekep aja gitu, kayak nggak punya kebebasan. Di satu sisi ada flirting di sini, so mungkin kamu sadar kamu ganteng, kamu cantik, jadi ya nggak apa-apa ramah-ramah sama orang lain. Kan saya nggak ada hati di sana. Tapi namanya perasaan pasangan, apalagi dia cinta banget sama kamu, bawaannya jealous, bawaannya negatif kan, perasaan dia negatif tentang kamu. Ya, jadi kita kalau udah punya pasangan, kita harus jaga sikap kita, perilaku kita dengan orang luar. Ya enggak, itu udah hukum alamnya begitu, menjaga perasaan orang yang mencintai kita, sama seperti dia menjaga perasaan dia untuk kamu, menjaga perasaanmu. Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1-15 Agustus 2023. Clarify please. Thank you. Okay. The past return for a time. Okay. Masih kamu, hanya kamu, sama kamu. Fokus banget dia sama kamu. Dia terlalu cinta dengan kamu. The universe juga tidak merasa itu baik untuk dia. Dia cinta banget sama kamu. Kamu gak bisa ketemu orang lain yang seperti dia. Terutama dengan Aries ya di sini.
Tapi memang ketika kita merasakan cinta yang kayak kita diguyur dengan cinta sama seseorang, kasih sayang, kadang kita ngerasa fear ya, ngerasa rentan di sana, ngerasa terlalu dibekep gitu dengan cinta sayangnya dia sama kamu. Bisa vice versa. Release your power. So, gunakan kekuatanmu. Orang-orang yang mencintai kita itu juga kekuatan untuk kita. Oke, so kamu seperti menunjukkan ke dia bahwa gak ada yang salah gitu dengan kamu, tapi ya ada tindakan kamu yang di sini tidak sepakat, berbeda sama yang dia inginkan. Semakin kita mencintai seseorang, ekspektasi kita semakin kuat untuk orang itu. Nah, itu yang juga nggak baik. Kita ingin pasangan kita juga mencintai kita seperti kuatnya cinta kita untuk pasangan kita. Itu juga nggak baik. Makanya dipisahin, the universe menyadarkan dia, hello, apa kamu sudah mencintai dirimu? Hello, bagaimana rasanya tanpa kedamaian mencintai seseorang berlebihan? Seperti itu. The universe seperti mengingatkan dia, Anda mencintai orang lain tanpa keadilan untuk dirimu. So, memang kalian sedang tidak komunikasi. Walaupun komunikasi, itu seperti komunikasi yang datar begitu. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus 1-15 Agustus 2023. Clarify please. Thank you. Okay, Capricorn, the Sun Dancer, the joyful activity, celebration of life, abundance. Lagi menikmati dirinya. Mungkin dia liburan, ngelakuin apa yang buat dia bergembira, berbahagia, menikmati hidup. Karena dia ngerasa terlalu fokus, ada kesadaran itu ya, tiba-tiba terjadi kesadaran itu dilahirkan di dalam dirinya oleh the universe agar dia sadar bahwa dia harus juga melihat dirinya, merawat dirinya. Bottom of the deck, the spiral dancer, circuit route and perception. Ini tadi beda perspektif ya, persepsinya beda. Kamu ingin komitmen dengan dia, tapi kamu masih flirting begitu. Karena menurut kamu gak ada hati kok, gak ada, ya itu kebiasaan kamu gak mau rubah. Aku nggak cheating kok, aku deket aja kok. Nah, kayak gitu-gitu. Dan itu berputar lagi dan lagi, selalu. Dia diam, silent treatment, defensif. Dan kamu kembali manifest hubungan dengan dia. Kenapa? Deep in your side, di dalam hatimu, kamu tahu hanya dia yang paling mencintaimu dalam sejarah hidupmu. Vice versa. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.